Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak kita ya. Ibu. Betul, Pak. Ibu-ibu itu diberikan oleh Allah kemampuan psikis dan fisik yang lebih kuat daripada bapak-bapak. Amin. Kalau bukan karena itu, rasanya sulitlah kita mengerti mengapa wanita yang hamil, wanita yang melahirkan, wanita yang menyusui. Kalau bukan karena kekuatan fisik dan psikisnya. Makanya cocok juga kalau kenyataannya dunia ini dihuni lebih banyak wanita daripada laki-laki. Karena daya tahan wanita lebih kuat, sehingga yang dulu menikah dengan yang sebaya, suaminya sudah dipanggil oleh Allah duluan, wanitanya masih bertahan gitu ya. Luar biasa ibu-ibu semuanya. Ini kekuatan fisik dan psikisnya tak diragukan lagi kehebatannya. Karena itu mari kita syukuri ibu-ibu semuanya. Kita menyampaikan doa keberkahan, keselamatan dan kasih sayang, rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kita, ibu-ibu, bapak kalian, ibu-ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita masih ingat ya, kita melatih untuk memahami kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-14 dengan judul Al-Jaza. Di samping itu kita juga sudah berlatih untuk menggunakan ucapan yang menggunakan fi'il mabni lil majhul. Pada pelajaran sebelumnya, kata apa yang kita bahas yaitu kata yang terbentuk dari 3 huruf dasar, ada ha, ada sin dan ada nun, yang kemudian melahirkan kata muhsinin, melahirkan kata ahsan, melahirkan kata hasanah, kemudian ada kata juga sayyi'ah dan sebagainya. Dan tentu tidak lupa ada kata jaza, yajzi, jaza dan sebagainya. Itu dari segi mufradat. Kemudian dari segi kaidah kebahasaannya kita menemukan penggunaan fi'il mudhari yang majhul ada seperti pada ungkapan yujza, gitu ya. Seumpama ada dari ibu-ibu ada pertanyaan terkait dengan materi kita yang yang sebelumnya kita pernah diskusikan, boleh disampaikan dahulu sebelum kita lanjutkan kajian kita kalau ada ya, Ibu Bapak kalian. Ada atau posisi aman siap melanjutkan dengan kajian berikutnya? Insya Allah. Lanjutkan saja Pak Guru, belum. Panas. Belum panas Pak Abuan. Buros. Ya. Baik, ini yang akan kita bahas berikutnya adalah ini dari ada yang berwarna biru, ini ada kata yazlimu, yazlimun, az-zalimin. Itu adalah 3 kata yang berasal dari 3 huruf pokok. Kemudian ada kata su'an, ada kata yujza dan sebagainya, itu yang akan kita kaji bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan makna kata dan makna ungkapan. Kemudian kita lanjutkan dengan sharing pemahaman. Kemudian di sesi terakhir nanti kita akan lanjutkan dengan pendalaman. Mari kita mulai dengan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'mal Allah la
Wa may ومن yaqul يقل منهم إني إله من دونه فذلك walau وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون wal yauma واليوم لا يظلمون نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن يقول بآيات الله فإن الله سريع الحساب wala لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat-ayat yang akan kita kaji sebagai media untuk memantapkan penguasaan kosakata yang sudah kita miliki serta sebagai sarana untuk memantapkan kaidah yang pernah kita kaji pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat kembali ya, ayat demi ayat ya, kutipan ayat demi ayat sambil kita melihat seberapa jauh kita sudah memahaminya. Kalau ternyata ada yang belum terpahami atau ada yang jawaban yang belum terjawab atau ada keraguan yang masih tersisa, silahkan disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Kita mulai dari An-Nisa 1, 2, 3. An-Nisa 1, 2, 3. Apa ada yang belum terpahami? Ragu suan itu. Ya, baik. Suan, terus apa lagi? Yujzah. Udah. Balasan. Oke, baik. Apa lagi? Udah. Itu saja. Udah di Anissa itu aja. Oke, baik. Yang pertama ya, ada kata yujza. Ada kata yujza. Kata yujza ini mirip nggak dengan yujza yang di sini? Mirip, cuma beda akhirnya. Bagus ya. Mirip. Kalau kita pakai standar umum lah, standar umum ya. Apa ada 3 huruf yang sama? Ada. Jim, Ada. za. Ada. Ada ya? Ada. Oke, kalau begitu pakai anggap aja itu sama. Anggap aja itu sama. Iya. Baik, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata su. Coba kita pakai ilmu teman ya, ilmu teman ya. Teman. Ya. Tapi sebelum itu kita coba kenali 3 huruf dasarnya. Apa 3 huruf dasar di situ? Sin. Waw. Hamzah. Masih ingat kan? Waw di sini muncul diperkuat karena sebelumnya ada Lemah. Kalau seumpama sebelumnya fathah yang akan muncul adalah Alif. Hamzah. Alif. Sehingga itu bisa juga dianggap posisinya sama dengan ya, posisi sama dalam dasar-dasarnya sama dengan Sa. Ini sebenarnya lebih populer ya, kata su'an ini lebih populer, tapi tidak dari segi bunyi. Ya. Su'ul. Ya, tidak dari segi bunyi. Yang populer di kita
adalah su'ul khotimah. Oh, iya. Buruk. Buruk, jelek. Buruk. Imat. Ya, su'ul khotimah. Akhir yang buruk. Su'un, su'an, su'in sama. Kalau bahasa Indonesia kan beda. So'un dengan so'in beda bahasa Indonesia. Bahasa Arab masa ya. So'un enak, so'in nggak enak. Sok banget tuh di so'in enggak. Enak so'un. Ya mas sok-sokan gitu kan, sok-sokan nggak enak. Kalau bahasa Arab an in un di bunyi akhir yang sering kita katakan tidak mengubah arti. Bunyi yang bisa mengubah arti itu adalah bunyi yang ada di awal dan di tengah akhir. Di awal dan di tengah. Di tengah air. Di tengah akhir maksudnya. Bukan di akhir ya. Di awal dan di tengah. Di awal dan di tengah. Di awal dan di tengah itu berubah. Walaupun hurufnya persis sama, bisa jadi beda artinya. Itu ya. Kalau berubahnya Di tengah ya. Ya, di awal dan di tengah. Awal di tengah. Contohnya apa nih? Coba ingat-ingat ya. Ingat, kawan. Saya tulis nih. Saya tulis. Bakso. Bakso di mana tuh? Rumahnya Bu Ros ya? Bukan. Ini niatnya saya ingin tulis sama ya, niatnya ingin saya tulis sama. Tapi kalau enggak saya perbaiki. Sin bukannya is. Saya akan melakukan ya untuk menjadi perhatian dari akhir ya. Saya akan lakukan dari akhir. Kata yang pertama ujungnya apa? U. Kata yang kedua ujungnya apa? U juga. Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Kata yang kedua ujungnya apa? I. Kata yang pertama sebelum akhirnya apa? U. Ya, bagus. Kata yang kedua huruf keduanya apa? Sukun. Ya. Terus kata yang pertama, kita pindah lagi. Kata yang pertama, huruf keduanya apa? Sukun. Oke, bagus. Sekarang ke huruf yang pertama. Yang kedua, kata yang kedua, huruf pertamanya apa bunyinya? U. Ya, kemudian kata yang pertama, huruf pertama apa? Coba yang pertama. Yadkhul. Yang beda. Bedanya di huruf ketiga. belum. Huruf kedua sebelum akhir. Belum terakhir. Sama di awal. Kita ditinggalin. Saking pintarnya kita ditinggalin. Dia pakai jalan tol, kitanya pakai jalan kampung. Di awal dulu. Di awal. Di awal dan sebelum akhir. Sebelum huruf Saya kedua ulang sebelum lagi. terakhir. Saya ulang lagi. Ada nggak yang hurufnya beda? Ada. Huruf enggak. Huruf nggak ada. Beda. Yang berbeda. Hurufnya enggak ada beda. Huruf tidak. Begitu dia. Beda baris. Begitu dia. Ya, begitu ide katanya. Tuh. Huruf berbeda bisa jadi persoalan kan biasa itulah. Ya. Tapi sekarang ini hurufnya persis sama. Sama. Persis sama. Yang tadi kita katakan bahwa kalau hurufnya itu berbeda di akhir, rapopo. Kalau berbeda di akhir, rapopo. Tetapi kalau berbeda di awal atau di tengah, kedua-duanya awal dan di tengah, ataukah salah satunya, itu bisa jadi ada perubahan arti. Coba kita lihat ya sekarang ya. Kita coba yang sekarang, ini bergantian ya. Yadkhulu. Bu Feni, apa artinya? Yadkhulu apa? Dibalas ya? Bagus. Yudkhilu. Yudkhilu. Yudkhilu.
Sama ya? Ya, kalau ibu masih berpikir sama, berarti ini vaksinnya belum berfungsi dengan bagus. Ya. Vaksinnya belum berfungsi dengan Belum bagus. vaksin Pak Guru malah. Kita bahasa Cina lagi dari Kita vaksin. lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ke Bu Yuni. Yang pertama artinya apa? Saya memasukkannya Pak Guru ya. Memasukkan. Yang kedua artinya apa? Dimasukkan UI. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Sri Rosmawati. Yang pertama artinya apa? Yang pertama, masuk. Yang kedua artinya apa? Memasukkan. Oke, bagus. Semua punya pandangan, semua punya pendapat. Berikutnya, ya. Bu Nursia, yang pertama artinya? Masuk. Yang kedua, Memasukkan. Bu Anda, yang pertama artinya? Sama artinya dia akan masuk atau dia senantiasa masuk. Terus, yang kedua? Yang kedua, dimasukkan. Oke, bagus. Berikutnya, yang terakhir, Bu Dian. Apa bisa kita dengarkan suara Bu Dian? Yang pertama apa artinya? Budian nggak ada suara tuh. Dimatiin. Iya, baik. Nah, Masuk di yang pertama senantiasa masuk, Yang yudhilu kedua? dimasukkan. oke, Dimasukkan. baik. Itu pasif. Bagus. Nah, bagus nih ya, bagus. Semua bagus karena punya pendapat. Ya, apalagi punya pendapatan. Punya pendapat aja bagus. Oh, itu yang Punya pendapat aja bagus, apalagi kalau punya pendapat. Pendapatan payah Pak Guru nggak bisa belajar. Nah, coba sekarang yang tadi yang terlihat ada bedanya adalah gitu ya. Ya, ada Bu Feni. Ya, yang lain kan masih masuk-masuk juga gitu ya, masuk-masuk juga. Nah, kemudian yang terlihat berikut ilmunya adalah ada yang memahami di situ pasif, ada yang memahami tidak pasif. Ada yang memahami di situ transitif, ada yang memahaminya intransitif. Apalah itu, lupakanlah maksudnya apa. Tapi mari kita lihat, apakah ilmu kita gunakan apa tidak. Yang memahami bahwa di situ ada yang majhul atau yang bermakna pasif, yang manakah yang majhul itu? Itu bukan ya Pak Guru ya, bukan majhul itu ya. Wajib. Soalnya dia Yang mudhari. tadi ada diknya gitu. Kan ada tadi yang dimasukin. Apanya yang Oh iya. dimasukin? Yudhil. Pada bilang yudhil ya rata-rata. Ya, tadi memahami di situ ada yang bermakna dimasuk. Yudhil tadi Pak Guru saya. Tadi Saya yudhil. itu tadi salah. Harusnya kan rumusnya itu UA. Ini kan UI ini kan untuk madin. Ini kan sedangkan ini mudhari. Oke, Dek, nah, nyambung lah ilmunya nyambung kan? Itu kan terasa kan bahwa ilmu Iya. itu, Bapak sekalian, ilmu itu yang lebih utama adalah ada ketersangkutan antara satu dan yang lain, bukan banyak-banyakan ilmu. Bukan banyak-banyakan ilmu, tapi ketersambungan antara yang satu yang lain. Bu Anda sudah menyinggung di situ ada kaitannya dengan mudhari. Kemudian kalau dikaitkan dengan majhul, teringatlah kita bahwa untuk majhul itu kan beda ya antara madin dan mudhari ya gitu. Kalau madin ciri majhulnya apa? Madin UA. UI. Nah, kalau madin UI. Tapi di sini kan nggak ada madin. Kalau mudhari ciri majhulnya apa? UA. Nah, di sini nggak ada UA, berarti nggak ada. Salah ya. Iya Pak. Iya Pak Guru. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi ada yang mengatakan dari maknanya itu ada yang berawalan me dengan berakhiran kan. Iya. Ya, ada yang berawalan me itu apa? Memasukkan katanya ya. Iya. Tadi kan dimasukkan itu kan pasif. Kalau itu kan pasif. Kalau aktifnya memasukkan. Ya, bagaimana ilmu kita terkait dengan kata yang kita duga memiliki makna berawalan me berakhiran kan? Itu karena UI. Artinya, UI. Oh,
Iya, ada di Madin dari dan itu mudore dari Ada fi'il mudhari di awalnya u, sebelum akhirnya i, mengindikasi makan. Iya, bagus. Kalau di Madin gimana indikasinya? Kalau di Madin Madin, itu di awalnya ada hamzah. Hamzah. Iya, bagus. Ya, ketemulah kita kalau begitu ini. Yudkhilu ini maknanya memasukkan, yadkhulu ini maknanya masuk saja. Apa yang kita bicarakan ini? Apa yang kita bicarakan ini tadi adalah penjelasan tentang kalau bunyi awal atau bunyi akhirnya yang berbeda, kemungkinan ada arti yang berbeda. Tetapi kalau bunyi akhirnya yang berbeda, itu bukan karena artinya yang berbeda. Tetapi ingat apa? Kalau bunyi akhir yang berbeda, indikasi apa? Posisinya yang berbeda. Ya, posisi kata di dalam kalimat. Ketika menjadi subjek, biasa bunyinya begini. Ketika menjadi objek, biasa bunyinya begini. Ketika bunyi menjadi keterangan, biasa bunyinya begini. Kira-kira begitu penjelasannya terkait dengan kata su'an. Kemudian kata su'u. Ya, kata su yang tadi bermakna buruk, ya, keburukan. Ya. Terima kasih Pak Guru. Baik. Nah, selanjutnya setelah itu siapa yang akan berbagi pemahaman? Oke, belum dulu berbagi pemahaman, kita lanjutkan ke menyisir dulu, menyisir, melihat apa ada makna-makna yang terlupakan atau yang perlu penjelasan lebih lanjut. Di Al-Jatiyah 22 atau di Yasin 54 apa ada? Kasabat Pak Guru. Ya, bagus. Ada lagi? Kasabat berarti mu'annas ya? Bukan. Iya. Nanti pertanyaan itu kita jawab ya. Pertanyaan itu kita jawab setelah pertanyaan tentang makna ya. Pertanyaan tentang makna kita diskusikan. Ada lagi yang lain? Baik, kalau itu yang ditanyakan, ya, kalau itu yang ditanyakan, nah kita lihat ya, salah satu usaha kita untuk memahami kalimat dalam bahasa Arab adalah dengan melihat konteksnya, Konteks bisa membantu kita membuat prediksi-prediksi, membantu kita untuk membuat dugaan-dugaan terkait dengan makna suatu kata. Nah, kalaupun kita tidak punya dugaan, maka salah satu manfaatnya kita memperhatikan konteks kalimat adalah ketika kita mendapat penjelasan, itu rasanya lebih mudah untuk kita pahami. Kalau lebih mudah kita pahami, terpahami dengan jelas, maka itu membantu kita untuk mengingatnya dengan jelas. Nah, coba kita lihat ini. Tujza itu maknanya apa? Dibalas. Balasa kalau istilah lainnya apa? Ganjaran. Nah, bagus ya. Balasan istilah lainnya adalah imbalan. Oke, bagus. Apalagi? Balas, imbalan, ganjaran, apalagi? Kalau itu yang baik pahala. Oke, bagus. Pahala. Kemudian apa? Kalau orang-orang yang sehari-hari bolak-balik ke ini, ke mana tuh? Ke pabrik? Upah. Iya, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Tujza ini fiil apa? Fiil mudhari. Mudhari. Ya, berarti akan ya. Iya. Ya.
akan dapat Akan balas, Akan mendapat. akan Mendapat. dapat ganjaran, akan dapat imbalan, akan dapat pahala, dapat upah. Coba lihat kasabat. Ini fiil apa kira-kira? Madin. Madin. Madi. Eh. Ada apa di Madin? Bentar Ya. Iya. Sangat Ada hurufnya. Sabak. Fiil apa? fiil madin. Ya, Madin. apa pencirinya? Ada tak Tak di Ya. belakang. tak sukun. Nah, kalau ada tak sukun di akhir Madin mencirikan domir apa? Iya. Iya. Oke, bagus ya. Ketika kita memahami dia adalah Madin, ya, Madin, berarti ada makna apa? Telah. 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 Nah, coba lihat ya. Akan dapat balasan. Siapa? Kullu nafsin yang telah titik-titik. Setiap. Nah, isi Setiap. titik-titik. Siap. Akan Setiap pribadi. ganjaran. Siapa? Kullu nafsin yang telah titik-titik. Akan mendapat dapat imbalan. Siapa? Kullu nafsin yang telah titik-titik. Oke, kira. Bekerja. Telah berbuat. Berbuat. Oke, bagus. Apalagi? Bekerja. Iya, bagus. Apalagi? Amal. Beramal. Telah Iya, beramal. bagus. Apalagi? Berbuat. Berbuat kebaikan. Oh, udah berbuat. Buat bekerja. Apa? Telah Usaha dong. Ayo, usaha dong. Ini minta saja. Minta aja. Nggak pernah kerjakan. ada. Kerjakan. Usaha dong. Nah, Usahakan. Mengerjakan. Usaha. Usahakan. Usaha. Berbuat usaha. jangan berbuat usaha, Berusaha. pilih gitu. Usaha. Berbuat atau usaha. Berusaha. Pilih itu boleh, Usaha. boleh mau bilang berbuat boleh, mau bilang usaha boleh, mau bilang bekerja boleh, itu tuh. Yang penting ini Ibu Bapak sekalian, terlihat ada logikanya, ada nalar yang bisa kita bangun berdasarkan konteksnya, kan masuk akal kan? Balasan Iya, Pak. telah bekerja, Apa yang mereka ganjaran telah berusaha, Upah telah pahala bekerja. orang yang telah berbuat, kan itu masuk ya. Gitu ya. Nah, ini menurut saya ya, tapi kan orang beda-beda, lebih memudahkan kita daripada ujuk-ujuk kasabat artinya apa. Makanya coba lihat ya, 3 huruf pokoknya apa? Kasabah. Kaf, sin, ba. Iya, Ba. ada kaf, sin, ba. Ba. Ada kaf, sin, ba. Di antara usaha yang dilakukan oleh para karyawan karena gajinya itu belum turun. Asbon. Oh, sekarang dia lagi usaha, lagi ke Asbon. Dia lagi usaha, namanya juga usaha itu. Usaha menyambung. Itu pun juga kan harus ada modal itu untuk bisa dapat kasbon itu. Modalnya apa? Harus ada kepercayaan. Kalau nggak dipercaya gimana mau dapat kasbon? Baik, itu mudah-mudahan nanti ada yang bisa teringat ya, bisa membantu ibu bapak ketika mencoba memahami secara mandiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa ada yang belum terpahami? Sabana, Pak Guru. Apa? Sabana. Lupa. Iya, bagus. Bisa melihat layar, Bu? Ada tuh jangan engkau mengira tuh ada artinya. Mengira. Wah, iya, maaf. Jangan engkau mengira. Ya, maaf, nggak ngeliat, tapi langsung. Ya. Ya, di buku bisa coba lihat di catatan kaki. Yang lain ada? Oke, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ada? Zi, Pak Guru. Al-Baqarah 3. Zi.
Terus Al-Qurba. yang lain? Al-Qurba. Iya, bagus. Baik. Ada lagi yang lain? Apa itu? Sudah. Nah, baik. Coba kita ingat, ini adalah sisa-sisa yang mungkin ya, ingatan apa yang dulu kita pernah pelajari di buku 1 pelajaran 7. Coba Bu Ros. Masih ingat Amr? Apa Pak Guru? Nambah. Amr. Perintah. Apa? Perintah. Oke, bagus. Kemudian masih ingat ada istilah ulil amri? Pemerintah. Pemimpin. Oke, Pemerintah. ya. Yang lain apa yang diingat ulil amri? Pemimpin. Pemimpin. Bagus ya. Coba dilihat ya. Ini waktu kita mengatakan pemimpin, ya, pemimpin itu yang kita gunakan adalah karena kita pahami arti al-amr atau karena kita pahami arti uli. Amarnya. Oke, bagus. Nah, kira-kira begitu juga ini. Ya, untuk zil qurba ini saya tidak akan menjelaskan dua-duanya, tapi kita akan memahaminya sebagai sebuah istilah seperti ulil amri. Oh. Nah, coba lihat. Al-qurba, coba al-qurba ya, al-qurba, ya, al-qurba. Karib. Udah kedekat gitu ya. 3 huruf dasarnya apa? Qaf, Ra, Ba. Oroba. Qaf, Oroba. Ro, dan Ba. Ba. Tuh. Kalau dari ro ha mim bisa menjadi rohim, oke, bisa Qorib. menjadi rahim, maka qaf ro ba bisa menjadi Qorib. Qorib. oke, bagus, bisa menjadi qarib. Kata kabir, masih ingat kata kabir? Ya. Hmm, Kabir. untuk mengatakan lebih besar atau paling Akbar. besar itu punya berapa ungkapan? Ada Akbar. Kubro, Akbar. Ada 2. Ada 2. Bisa mengatakan apa? Kubro dan Akbar. Iya. Kalau dari kabir bisa menjadi kubro dan bisa menjadi akbar. Bar. Deng. Bagaimana kalau qarib? Akrab. Dekat. Dia mikirnya bahasa Indonesia. Kita ulang lagi. Oh, bahasa itu. Kabir bisa menjadi akbar. Ya. Bisa berkembang menjadi akbar Agrab. dan Agrab. kubro. Agrab. Qarib bisa berkembang menjadi Agrab. Akrab. bisa menjadi. Akrab dan Kurba. Nah, itu dia. Coba tambahkan alif lam pada kata kurba. Al-Kurba. Al-Qurba. Berarti apa maknanya al-kurba? Lebih dekat. Lebih dekat. Ada yang kurang dekat? Lebih dekat. Ada yang kurang dekat sehingga ada yang lebih? Oh, paling dekat. Iya, dekat. bagus. Nah, coba lihat ini. Al-walidain. Apa maknanya? Orang Dua orang tua. Orang tua. Nah, Dua orang setelah tua. orang tua kita, siapakah yang paling dekat? Pasangan. Anak. Orang tua. Kalau orang tua, Ya, jadi ikatannya ini ya, biologis ya. Anak. Anak. Terus? Zil kurba. Orang yang dekat itu saudara. Baik, itu dia. Kerabat. Bahasa Indonesia kemudian berkata apa? Karib kerabat. Karib kerabat. Kerabat. Walaupun itu dari ambil bahasa Arab gitu. Berarti Jadi, kalau kita memahami dalam arti saudara, ini saudara semua jenis saudara. Saudara yang bagaimana?
Saudara Lu yang itu 3 kali. Penambahan saudara ini ya. Saudara yang seiman. saudara yang dekat. Karena tak konkret. Saudara yang dekat. Ya, saudara dekat. Ya, saudara dekat. Itu untuk makna wadil kurba. Iya, kasih Pak Guru. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Apa Aziz tadi ya? Saudara dekat. Iya. Wajil kurba. Aziz. Oke, sudah habis Tadi terpahami. belum Pak Guru. Wazi tadi Bu Ros belum nanya. Itu kan udah tadi, jadi satu. ya tadi Kurba. saudara dekat. Jadi satu. Ya. Ya, tadi dijawab seperti ulil amri. Ya. Bisa dipahami bermodalkan memahami al-amrinya saja. Ulilnya udah melebur maknanya menjadi satu. Itu tadi pengantarnya begitu. Oke, sekarang kita mampir dulu ke sini ya. Mampir dulu ke sini kasabat. Tadi sudah terpahami bahwa ini domirnya apa? Iya. Iya. Siapa atau apa maksudnya hia di sini? Oh, dia usahakan ya? Ya, dianya siapa nih? Paknya itu. Itu bukan. Kasabat. Orang nafsin ya? Gimana? Nafsin. Kenafsin ya? Ya. Baik. Nafsin ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Bagaimana ilmunya nafsin ini muannas? Nafsin itu kan sampai tanwin itu nafsu ya. Setiap apa ya? Yang tidak ada. Jama bukan manusia. Iya, manusia. Muannas. Ya betul. Itu dari mana diduga itu jamak? Bukan. Bukan. Nafsin. Itu kan jiwa. Setiap isim yang bukan manusia ya kalau setiap apa ya boros isim atau apa ya? Nggak paham itu saya Pak Guru. Nah, sekarang kita lanjutkan siapa yang akan berbagi pemahaman setelah kita memahami kata-kata pokok, kemudian ungkapan-ungkapan serta beberapa bagian dari ayat-ayat yang tadi sudah kita kaji. Silakan yang pertama, silakan secara bergiliran. Coba Pak Guru. Silakan Bu Jam. Man ya'mal su'an yujza bih. Amal yang buruk, amalan yang buruk akan dibalas olehnya. Sudah? Ya. Oke, baik. Berikutnya siapa? Innawah. Sesungguhnya. Saya Ros. Silakan, Bu Ros. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia dengan sesuatu. Akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Adakah? Baik, kalau tidak ada, maka kita akan melanjutkan kegiatan kita. Sesi berbaginya cukup 2 yang sudah mau berbagi dengan kita. Untuk ayat-ayat yang lain dianggap sudah jadi simpanan pribadi, tabungan hari tua yang tidak ingin dibagi dengan teman-teman yang mikir belum lolos.
Baik, ibu-ibu sekalian, setelah tadi kita memahami arti kata demi kata, ungkapan demi ungkapan, kemudian ada juga yang dengan baik hati mau berbagi dengan kita ketika banyak orang yang menahan sendiri ilmunya. Dan selanjutnya kita sudah memperdalam kajian kita. Maka selesai sudah ya kajian kita untuk sore hari ini. Pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan coba lanjutkan dengan mengkaji kaidah yang ada pada pelajaran yang ke-14 ini. Ya, kita kembali lagi untuk mendalaminya, yaitu tentang pembagian kata dalam versi bahasa Arab. Ya, tentu modalnya adalah pemahaman kita terkait dengan makna, terkait dengan bentuk, terkait dengan jenis kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Untuk itu ibu-ibu sekalian, ibu budiman, mari kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesabaran, kesungguhan, kemudian juga kesempatan serta kesehatan. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.